Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Adrian dengan NIM 0805 1382 429103 dengan kelas L1, di mana saya akan menjelaskan mengenai materi isolasi bakteri dan morfologinya. Jadi, isolasi bakteri tersendiri merupakan proses pemisahan mikroorganisme dari populasi campuran di alam untuk mendapatkan kultur murni yang berhasil dihomogenitaskan secara genetis. Jadi, prosesnya itu dimulai dari pengenceran sampel secara bertahap pada media agar padat, sehingga sel-sel individu tersebar dan tidak saling menumpuk. Sel tunggal ini terpisah, kemudian akan membelah diri berulang kali hingga membentuk gundukan sel kasat mata yang dikenal sebagai koloni murni. Di mana di dalam isolasi bakteri tersendiri ada 3 teknik utama, yaitu mode Gores, yaitu menggunakan pemindahan bakteri zigzag menggunakan permukaan agar. Kedua, metode tuang, yang dimana media ini dicampur agar cair sebelum media tersebut memadat di dalam cawan Petri. Ketiga, ada metode sebar, di mana meneteskan sampel air cair lalu meratakan menggunakan batang L di permukaan agar. Jadi, habitat isolasi bakteri ini ada banyak, namun saya akan menjelaskannya 3 saja, yaitu ada habitat tanah, air tawar, dan habitat laut. Di mana tanah ini memiliki keragaman mikroba yang tinggi karena kaya akan nutrisi organik dan sisa makhluk hidup. Jadi biasanya diambil di area perakaran untuk mencari penghasilan antibiotik alami. Kedua itu ada habitat air tawar, di mana ini meliputi air sungai, danau, dan laut yang memiliki kadar yang rendah. Hal ini akan mempengaruhi nutrisi dari daratan. Lalu ada habitat laut, di mana kondisinya ekstrim berupa kadar garam yang tinggi, tekanan yang besar, dan suhu yang termasuk rendah. Sekarang kita membahas makromorfologi, di mana hal ini tuh mengamati ciri-ciri fisik koloni bakteri yang dapat dilihat secara visual dengan mata telanjang tanpa memerlukan alat bantuan dari mikroskop. Jadi karakteristiknya ini mencakup aspek bentuk, warna tepian, hingga elemensi yang muncul akibat pola pertumbuhan yang spesifik setiap jenis spesies bakteri. Pengamatan ini berfungsi sebagai tahapan awal identifikasi bakteri sebelum dilanjutkannya pengujian biokimia yang lebih kompleks. Jadi ada 3 juga parameter bentuk dan tepiannya, ada bulat, tidak beraturan, menyerupai akar. Kedua ada tepian margin, di mana tepiannya ini rata, bergelombang, dan kadang bergerigi tajam. Yang ketiga ini ada diferensi spesies, di mana garis tepi membantu membedakan dua jenis bakteri yang terlihat sangat mirip. Terlihat di mana di sini nih bakteri cukup mirip, akan tetapi ada bedanya warna di dalam bakteri ini. Di sini ada hitam dan di sini ada putih, padahal mereka sama-sama bentuknya bulat tapi mereka berbeda. Jadi ada struktur dan ada tekstur dan lokasi habitat. Jadi kalau misalnya memiliki konsistensi, maka keberadaan koloninya saat disentuh rasanya lunak, lengket, dan kadang kering rapuh. Kedua, ada warna atau bisa disebut dengan pigmen. Warna ini merupakan zat alami yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi contohnya warna putih, kuning, atau merah. Nah, bisa dilihat ini kuning, putih, dan merah saya tidak sebutkan nanti. Jadi ada juga dari sumber isolasi yang merupakan tempat awal dari pengambilan sampel, mulai air laut, tanah, dan daratan. Jadi kesimpulannya, isolasi bakteri merupakan pemisahan satu spesies bakteri agar bisa diteliti secara spesifik tanpa adanya kontaminasi dari hal lain. Lalu kedua ini ada makromorfologi, yaitu memberikan gambaran fisik konsistensi untuk menentukan karakteristik unik di setiap koloni bakteri. Ketiga ini adanya perbedaan lokasi asal sampel sangat menentukan teknik isolasi dan jenis media yang digunakan. Terima kasih.